Oke, sorry ya, ini saat di rumah saat. Oke, sorry. Ini saya mesti ganti nih jadi Satgas. Tadi soalnya dari ini kan kita mitranya Satgas ya. Satgas COVID, UC ini tadi habis acara juga dengan SMP. Citra Berkat nanti teman-teman yang sudah teredukasi, sekiranya ada dari SD, SMP, SMA, Citra Berkat atau sekolah-sekolah mau bantuan edukasi, nanti teman-teman bisa bantuin ya. Sekalian juga kan apa ya, istilahnya sudah langsung praktek ya kepada masyarakat. Oke. Tujuan kita adakan hari ini adalah tergelitik dari masalah yang ada 2 minggu terakhir ketika varian Delta sangat tinggi, kasusnya sangat tinggi di Surabaya, ya. Kita itu sebagai teman-teman dosen di FK itu Satgas maupun non Satgas itu sehari itu terima banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman di UC, keluarga, lingkungan yang lain, sekitar, itu banyak sekali terima. Dan itu kan burden ya, karena kan japri satu-satu. Nah, akhirnya Dr. Elizabeth diskusi dan menginisiasi untuk melibatkan teman-teman mahasiswa dalam kegiatan Abdimas. Ya, tujuannya tentu saja untuk pendampingan orang-orang yang isolasi mandiri. Tadinya awalnya isolasi mandiri, tapi kalau ada yang lain yang mau juga mendapatkan informasi, silahkan boleh tergabung. Nah, karena pendampingan ini, makanya kita sebelumnya melatih teman-teman mahasiswa ini terkait dengan COVID. Nanti selain saya juga ada yang dari Dr. Susan, Dokter siapa lagi ya dok ya dari Dokter psikiatri Ivana, ya, Dok. Dokter Elis ya. Dokter Ivana. Ya, terus Dokter Yohan untuk rehabilitasi. Dokter Ivana ya. Dokter Charles nanti habis Dokter Dokter Ivana. Susan, Dokter Ivana, Dokter. Iya, oke. Sebenarnya dokter tadi Dokter Wira juga bersedia kok untuk men-encourage teman-teman mahasiswa. Ya, Oke. Nah ini saya. Iya. Nanti kita akan buatkan satu Google Drive. Di situ akan ada informasi-informasi baik dari kementerian, baik dari Kemenkes, dari WHO, CDC dan lain-lain, itu bisa juga menjadi satu referensi kepada teman-teman semua dalam pendampingan ya. Tentu saja kita sudah bikinkan, Dr. Elis sudah bikinkan platform ya yang sudah pasti-pasti dan sering ditanya supaya jawabannya nanti sepersepsi. Tapi ketika ada pertanyaan di luar itu boleh menggunakan resource-resource yang ada, nanti kita share di Google Drive. Oke. Ini five level prevention of COVID, ya. Kenapa saya sebut 5 level prevention itu agar sesuai dengan tagline-nya FKUC. Dan teman-teman ini juga nanti kita seirama untuk sebagai 5 level prevention dari COVID-19. Oke, apa yang kita perlu ketahui? Kalau virus COVID sendiri kita sudah tahu ya, itu sudah dari tahun lalu Desember, bulan Maret 2020 diumumkan Presiden bahwa pandemi, ya. Terus naik peak, landai masuk di bulan awal bulan Juni, naik besar-besaran, ya, terutama karena adanya varian-varian baru. Nah, ini yang kita perlu cermati ya. Sifatnya virus itu adalah berevolusi dari waktu ke waktu. Jadi memang sudah habitnya berevolusi. Ya, ketika dia bereplikasi, ya dia akan mengalami perubahan. Ada perubahannya yang sedikit, ada perubahannya yang agak banyak. Semua perubahannya namanya mutasi. Nah, biasanya itu disebut varian-varian lah kalau sudah mutasi-mutasi ya. Semakin virus itu menyebar luas, ya, kemungkinan mutasinya juga semakin tinggi. Ya, jadi semakin banyak peluang yang dimiliki virus untuk menyebar, semakin banyak dia bereplikasi, ya, semakin besar juga peluangnya untuk mutasi dan menjadi varian-varian baru. Ya. Nah, apa efeknya mutasi ini? Ya, mutasi ini bisa berdampak lebih ringan daripada aslinya, tapi bisa juga berdampak lebih berat daripada aslinya. Ya, jadi tidak selalu lebih berat, ada juga yang lebih ringan variannya. Tetapi memang kalau lebih berat seperti ya kayak varian Delta ini ya
sudah lebih berat gejalanya, sudah lebih cepat penularannya. Katanya yang awal kan 10-15 menit ya, yang baru itu 10-15 detik. Bayangin aja wis kecepatannya. Nah, ini dia varian-varian yang sudah ada. Ya. Tetapi terlepas mau varian-varian ini, sebenarnya intinya kuncinya memang di 5 level prevention. Ya tetap. Tapi ini sekedar pengetahuan buat teman-teman mahasiswa semua. Ya. Nah, di dalam 5 level prevention yang paling pertama, apa yang kita perlu lakukan nih sebagai bagian kita nih sebagai tenaga-tenaga kesehatan ya. Saya menyebut teman-teman mahasiswa ini adalah tenaga-tenaga kesehatan karena kita sudah berpartner nih dalam menyelesaikan masalah ini ya ke depan ya. Sebagai pendamping Anda juga adalah perpanjangan dari tenaga kesehatan dan dokter di masa depan. Nah, health promotion, apa yang penting di health promotion? Yang pertama itu health promotion ya, 5 level prevention. Paling pertama adalah PHBS ya, pola hidup bersih dan sehat. Itu sudah digerakkan dari zaman dulu lah ya, wis makan yang sehat, terus olahraga, istirahat, minum air begini-gini sudah ada. Buka air Kemenkes itu sudah ada. Nah, di masa pandemi ini ditambahkanlah ya, promosi kesehatan. Apa yang kita perlu lakukan adalah protokol kesehatan 5M. Ya, memakai masker, mencuci tangan dengan air dan sabun. Air yang mengalir ya, bukan air yang tergenang ya. Air yang mengalir dan sabun atau hand sanitizer kalau tidak ada air yang mengalir dan sabun. Jaga jarak 1,5 meter, di awal COVID dibilang 1 meter, terus masuk 2021 di penelitian-penelitian lanjutnya menunjukkan bahwa dengan berbicara saja dropletnya itu bisa sampai 1,5 meter. Oleh sebab itu minimalnya 1, kurangi mobilitas dan kerumunan. Ya. Oke, memakai masker, apa yang penting di memakai masker? Oke, saya sudah pakai masker, saya pakai scuba, kan namanya juga masker. Saya pakai masker 2 lapis, namanya juga masker. Nah, memakai maskernya mesti memakai masker yang benar. Masker apakah yang direkomendasi adalah minimal masker medis 3 ply. Ini ya, Unknown Surgical Mask Block 56,1%. Ya. Kalau kita note, kita simpul di ujung-ujungnya, yaitu 77%. Kalau kita double maskernya, itu 85,4%. Jadi tentu saja semakin tinggi blockingnya semakin baik. Paling baik apa? N95. Cuma masalahnya kalau kita pakai N95 seharian, kita juga bisa semaput karena tidak ada oksigen. Oleh sebab itu memang di level masyarakat ya anjurannya adalah double mask. Ya, jadi double mask itu apa? Masker medis dulu baru masker kain. Ya. Kalau sama sekali maskernya cuma 1 nih, Dok. Ya di note, disimpul ujung-ujungnya ya. Seperti ini. Oke, ketika mendouble juga ada prinsipnya, medis di dalam, kain di luar. Kalau medis dua-duanya juga tidak efisien, karena tidak mengunci, tidak menutup dengan rapat. Ya, apalagi yang N95 dengan N95, wah pingsan kita. Ya, kita kemarin vaksin pakai N95 ya 3 jam, 4 jam, was. Rasanya benar-benar kalau dicek saturasi barangkali kita di bawah 95 tuh saturasinya. Oke. Bagaimana memakai masker yang benar? Ya, ini selalu konsep ideal ya, teman-teman ya, konsep ideal. Jadi cuci tangan dengan air dan sabun, air mengalir dan sabun atau dengan hand sanitizer. Ya, ketika memasang masker, pastikan itu rapat tidak ada celah. Ya, kalau kita menghindari untuk menyentuh masker, ya, apalagi yang di depan. Ya, kalau kita juga ya positif ya di dalam juga ya masalah gitu. Terus ganti masker secara berkala. Kalau masker medis biasanya itu 4 jam. Kenapa? Karena ketika kita bernafas itu ada uap. Jadi dia bisa basah. Ya. Jadi kalau masker medis biasanya itu 4 jam harus diganti. Tapi ketika kita mau ganti yang paling penting adalah disobek atau dirusak. Karena ketika kita membuang dalam keadaan utuh, kadang-kadang orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu langsung dikeringin, dijual kembali, kita mana tahu. Nah, kalau untuk menghindari bersama makanya disobek atau dirusak. Ya, terus melepaskan masker pakai ini. Yang dilepas dari tali pengaitnya ya, bukan dicabut dari sini, dari depan. Kan tadi sudah menghindari. Seperti itu. Oke. Yang kedua mencuci tangan dengan air yang mengalir dan sabun.
Ya, kalau kita pakai air mengalir dan sabun biasanya bisa sampai 40 detik ya. Karena kan kita cuci tangannya 6 langkah kan ya. Ya seperti biasa lah yang diajarkan di kedokteran ya, versi WHO ya. Nah, kalau kita dengan antiseptik itu lebih cepat setengahnya. Ya, kenapa? Karena berbahan alkohol cepat menguap. Jadi kita harus segera semua permukaan ini kena sebelum nanti dia menguap ya tidak ada lagi. Seperti itu. Makanya dengan sabun, air dan sabun yang mengalir itu 40 detik. Ya, kalau dengan antiseptik bisa 20 sampai 30 detik. Seperti itu. Ini hal sederhana tapi sangat penting. Karena kalau ada virus di tangannya kita, kita pakai air dan sabun air mengalir dan sabun, ya itu langsung luntur kumannya. Cuman kan kita tidak setiap saat ada tempat air mengalir ya. Oleh sebab itu kenapa kita perlu mengantongi hand sanitizer ya di dalam tas ya kalau bepergian supaya kalau ada apa-apa kita bisa langsung pakai karena tidak di semua tempat. Paling ideal memang air mengalir dan sabun. Oke, kita lanjut ya. Kapan kita perlu mencuci tangan? Nah, ini sudah bahasa sehari-hari ini bahasa PHBS ini. Saat batuk bersin, ya, habis memegang hewan, merawat orang sakit, makan, pada saat tangan kita kotor, setelah bepergian atau aktivitas di luar rumah, ya, saat menyiapkan makanan, dan sesering mungkin. Ya, ini perlu menjadi satu kebiasaan. Ya, kita kan kadang-kadang tidak terbiasa ya, atau kurang terbiasa. Tetapi di masa pandemi ini perlu menjadi satu kebiasaan. Makanya kenapa health promotion itu perlu digaung-gaungkan, perlu dikasih tahu terus-menerus. Kenapa? Karena untuk melatih orang tahu, kalau dia tahu, dia aware, kalau dia aware, dia ada kemauan dan dia melakukan. Ya. Karena ada juga sih orang sudah tahu tapi tidak mau melakukan. Tapi normalnya mestinya ketika kita tahu dan kita aware, kita tahu pentingnya, kita sadar, kita ada willingness untuk melakukan dan kita bertindak untuk melakukan. Ya, ya. Yang lainnya adalah menjaga jarak, mengurangi mobilitas, menghindari kerumunan. Ya ini ya wes kurang lebih sama lah dengan 3C ya. Confine and close space, kita hindari, crowded place, kita hindari, close contact setting kita hindari ya. Oke, jaga jarak yang tadi itu 1,5 yang sebelumnya tahun lalu dibilang 1 meter, ternyata penelitian menunjukkan bahwa ngobrol aja ini itu bisa 1,5 meter dropletnya. Oleh sebab itu minimal 1,5 meter. Ya. Oke. Specific prevention ya, kan tadi 5 level, yang pertama health promotion, yang kedua specific prevention. Prevention apa? Yang penting untuk COVID ini yaitu vaksinasi. Sudah. Ya, mengurangi transmisi, penularan, menurunkan angka kematian, mencapai herd immunity. Ya, kalau kita lihat gambar di sini, ya yang warna putih orang sehat yang tidak diimunisasi, kuning sehat yang diimunisasi, merah yang terinfeksi. Kita melihat betapa ya beresikonya zona putih ya pada orang-orang yang sehat tapi tidak diimunisasi. Ketiga, ya berada dalam satu komunitas dengan orang-orang yang terinfeksi. Nah, tetapi ketika ya orang-orang sebagian besar sudah divaksinasi, ya kita lihat di gambar ke bawah itu resikonya lebih kecil. Ya, saya ini mungkin idealnya ya tidak terpapar ya, tetapi satu kali lagi bahwa vaksin itu tidak 100% mengcover. Ya. Oleh sebab itu, kenapa kita setelah kita vaksin kita masih pakai protokol kesehatan? Pertama, karena kita belum mencapai herd immunity di Indonesia. Yang kedua, memang coverannya tidak 100%. Oke. Oleh sebab itu, specific prevention-nya adalah vaksinasi COVID. Oke, jenis vaksin apa yang sudah ada dan beredar? Ada Sinovac, Sinopharm, Astra, Novavax, Moderna, Pfizer, CanSino, Sputnik V, tapi ada lagi Johnson & Johnson ya. Tapi yang di Indonesia ini masih Sinovac, Sinopharm, dan Astra. Moderna itu baru datang sih, katanya mau jadi booster ketiga untuk nakes. Ya, oke. Ini jenis vaksin. Nah, ketika dilakukan vaksin, ya apakah pasti kebal? Tidak, karena tidak ada yang 100%. Apalagi vaksin COVID ini kita tahu ya, ini
uji klinis 3 langsung diluncurkan dengan seizin karena masa pandemi. Ya, biasanya itu uji vaksin atau uji obat itu sampai uji klinis 5. Ya, ini 3 sudah selesai uji klinis 3 sudah langsung diluncurkan karena pandemi dan itu memang secara regulasi dibenarkan. Ya. Apa efek sampingnya vaksin? Bagi yang sudah vaksin, ya kakak kelas 2016, teman-teman koas, dan 2017 yang sudah vaksin sudah merasakan. Itu mulai dari tidak ada gejala sampai ada gejala ringan, ya, tapi sifatnya sementara. Ada yang berjam, ada yang sehari, ada yang 2 hari. Ya. Nah, kalau ada efek sampingnya, apakah kita tidak usah lakukan? Tetap kita lakukan. Kenapa? Karena manfaatnya jauh lebih besar daripada mudaratnya. Ya, ketika manfaat jauh lebih besar dari mudarat, wis dilakukan. Seperti itu. Ya, kita tidak kebal 100%, tetapi kita mengurangi dampak yang ditimbulkan jika kita tertular COVID. Itu pentingnya vaksinasi. Oke. Sudah masuk tahap ketiga ya, tadi sudah health promotion, specific prevention, kita masuk early diagnosa dan prompt treatment. Oke, ini dia gejala COVID. Ya, ada 11. Ya, mulai dari demam, seperti virus-like syndrome. Ya, greges-greges, bisa sampai panasnya tinggi, batuk, lelah, badan sakit-sakit, ya, hiposmia, terus sakit tenggorokan, bahkan sampai mual, sampai diare. Ya. Lihat ya, gejalanya itu muncul 2 sampai 14 hari setelah terpapar. Ya, biasanya itu 3 sampai 5 hari yang paling last ini ya. Tapi secara range besarnya 2 sampai 14 hari setelah terpapar COVID. Apa yang dilakukan kalau sudah PCR positif? Ya, antigen, sekali lagi antigen bukan tanda pasti kita positif COVID. Kalau gold standar pemerintah itu tetap adalah WHO dan pemerintah adalah PCR, ya. Oke, kalau sudah confirm positif apa yang dilakukan? Ada 2 skemanya. Bergejala atau tidak bergejala? Kalau tidak bergejala, isoman 10 hari. Kalau regulasi dari pemerintah setelah isoman 10 hari, tidak ada lagi swab. Tapi biasanya kantor-kantor, ya tempat-tempat kerja atau kampus atau apa biasanya minta. Nah, oleh sebab itu di swab. Ya, kalau negatif ya bisa beraktivitas lagi, kembali ke kantor, kemana, ke tempat kerja. Ya, kalau ada gejala dibagi 2. Gejalanya ringan, dia isolasi mandiri ya, benar-benar mandiri ya. 10 hari plus 3 hari bebas gejala. Kalau saya batuk ya, terus saya berhenti batuk hari Minggu, itu 3 hari bebas gejala, berarti Senin, Selasa, Rabu. Rabu baru kehitung. Ya, itu swab lagi. Kenapa? Kembali, kalau pemerintah tidak ada swab ini ya, pemerintah regulasinya. Tapi biasanya perkantoran kembali lagi, kampus minta, jadi ya di swab lagi. Ya, kalau ada gejala sedang atau berat, langsung lapor puskesmas, langsung dirujuk ke rumah sakit lapangan atau rumah sakit rujukan. Ya, kalau lapangan biasanya yang bagian bergejala, kalau rujukan itu sudah yang sudah berat. Ya, nah ketika kita konfirmasi, stepnya adalah lapor puskesmas karena sekarang di Indonesia sudah terintegrasi satu pintu. Jadi lapor ke puskesmas supaya nanti puskesmas akan pantau ya untuk bisa mengkategorikan oke, ini tidak ada gejala, ini ada gejala ringan, ini ada gejala berat. Oke, gejala ringan saya kasih apa, tanpa gejala saya kasih apa, gejala sedang saya rujuk dan men-tracing kontak erat. Karena puskesmas perlu tuh datanya. Makanya penting untuk di-link-kan ke puskesmas terdekat ya, supaya nanti di-tracing juga. Siapa dalam satu rumah, siapa yang dalam 2 minggu terakhir atau kontak. Nah, itu di-tracing tuh. Baru habis itu dicek lagi. Oke. Kalau saya kontak erat, ini tadi kan kondisinya kalau saya confirm. Sekarang saya kontak erat nih, saya dengan Dr. Elis, hari ini hari Senin, hari Sabtu kita jalan bareng. Ternyata hari Senin
amit-amit ya dok ya, ini umpama ya, tahu dokter positif, tanpa gejala dibagi juga, tanpa gejala dengan gejala, ya. Iya, kalau protapnya pemerintah karantina langsung 14 hari, langsung karantina. Cuma kan ya beberapa tempat kalau terlalu lama tidak aktif itu kan kendala ya. Jadi kalau di UC atau beberapa tempat lain nanti hari ketiga diminta swab, dan ini kan ada dana ya untuk melakukan swab ya, karena kalau melapor ke puskesmas yus belum tentu juga di swab ya. Kalau dengan gejala di swab, kalau tanpa gejala kayaknya enggak disuruh karantina. Karantina terus swab ya. Kalau negatif ya sudah aktivitas kembali. Kalau positif ya naik ke protap isoman. Ya. Nah, dia kalau kontak erat dengan gejala nih, sudah gejala, tetap sebaiknya hari ketiga baru di swab. Karena bisa aja memang dia flu, bawaan flu kan ya. Tetapi kita ingat tadi masa inkubasi kan 2-14 hari di gejala. Oleh sebab itu sebaiknya tunggu 3, bahkan ada yang sampai 5 hari. Ya, baru di swab untuk melihat. Kalau positif, ya udah pindah ke protap isoman. Kalau negatif dengan gejala ya, batuk pilek tapi di swab negatif. Kalau saya tetap karantina. Protap juga tetap karantina. Karantinanya berapa lama? 14 hari. Oke, ini tata laksana kalau sudah terkonfirmasi COVID ya. Swab PCR-nya itu kenapa disuruh H1, H2? Ya, karena antisipasi kalau H1 negatif. Itu perlu di follow up lagi H2. Cuman begini, ya teman-teman ya. PCR itu kan tidak murah, kecuali kalau kita link dengan puskesmas ya. Puskesmas pun biasanya juga tidak selalu lah PCR 2 kali. Biasanya itu cuma 1 kali. Ya, tetapi kalau kita merasa ini sangat kontak erat, tapi kok hasilnya negatif, sebaiknya memang secara mandiri untuk ngecek lagi di hari kedua. Ya, kalau 2 kali berturut dia memang negatif, dah berarti enggak. Ya, karena banyak kejadian, ya, enggak banyak sih ada kejadian. Ya, H1 negatif, H2 positif. Ya. Oke. Jadi ngeceknya adalah di hari pertama, hari kedua. Kalau hari pertamanya negatif, bisa di follow up lagi di hari kedua. Oke, kita masuk tata laksana untuk yang terkonfirmasi COVID tanpa gejala. Apa yang dilakukan dengan isolasi dan pemantauan? Begitu kena COVID kan tadi sudah bilang ya, langsung melapor. Ya, melapor ke puskesmas. Ya, oke, nanti puskesmas itu biasanya bantu kasih vitamin, kalau bergejala dikasih obat gitu. Isoman 10 hari sesuai diagnosa ya. Sejak diagnosa. Ya. Isoman 10 hari. Terus kontrol setelah 10 hari. Kontrol kemana ya? Ke puskesmas. Atau ke rumah sakit atau ke dokter. Paling baik sebenarnya puskesmas. Kenapa? Karena itu sudah satu pintu. Terdata, satu pintu terobati, satu pintu terkontrol. Cuma ada beberapa orang kadang-kadang tidak mau ke puskesmas. Nah, kalau sama sekali tidak mau, ya tetap mesti ke rumah sakit atau ke dokter. Seperti itu. Nah, untuk non-farmakologinya dilakukan apa? Edukasi. Tetap kalau dia tinggal serumah, dia mesti tetap prokes 5M. Ya, masuk kamar sendiri, kalau bisa kamar mandi sendiri. Ya, alat makan sendiri, dicuci sendiri. Jangan lupa berjemur. Ya. Terus catat ukur suhu dan saturasi. Saturasi ini sangat penting. Jadi baiknya sekarang ini setiap rumah itu punya termometer dan punya saturasi oksigen, oximeter. Ya, dicek. Terus lingkungan, ventilasi, cahaya udara itu bagus. Semakin terbuka, semakin bagus sirkulasinya, semakin baik. Ya, tapi tentu saja terbukanya terbuka keluar ya, jangan terbuka ke anggota keluarga yang ada di dalam rumah. Jadi semuanya jadi ini positif. Oke, terus farmakologinya, kalau tanpa gejala, ya, kalau dia sudah punya penyakit komorbid,
ya enggak apa-apa, lanjut aja kok penyakit komorbidnya. Kencing manis ya wis tetap minum obat kencing manis. Tekanan darah tinggi tetap minum obat tekanan darah tinggi ya. Nah, vitamin C 3 kali 500 selama 2 minggu. Setelah itu bisa dilanjut 2 kali 500 sampai 1 bulan. Ya, tetapi yang wajib-wajib nih 3 kali 500 selama 2 minggu, tentu saja yang non asidik. Kenapa? Supaya jangan timbul masalah baru. Sudah COVID, terus minum vitamin C yang asidik, sakit mah, terus tambah jadi-jadi. Kan kalau kita COVID itu di minggu pertama ya, kalau bergejala, saya kan sudah pernah kena kemarin, itu darah nafsu makan, Bro. Kalau darah nafsu makan terus minum vitamin C yang asidik, tambah sakit mah, tambah jadi. Oleh sebab itu carilah yang non asidik ya. Bisa ditambahkan dengan multivitamin. Seperti kayak B-Komset ya, kan kandungannya C, B, E, zinc. Boleh. Nah, selain itu apa yang diberikan? Vitamin D 1000 sampai 5000 international unit per hari. Mau tablet kunyah, mau yang tablet telan, wis terserah. Ya. Terus obat-obatan yang bersifat antioksidan boleh. Bahkan kalau ada obat herbal juga asal terbukti evidence based silahkan. Kayak kan sekarang banyak tuh ya yang dijual kayak astaxanthin ya. Itu kan sebenarnya buatan Indonesia ya, Soho kalau saya tidak salah. Itu dari herbal itu untuk meningkatkan imun itu boleh. Nah, bagi yang gejala ringan ya, gejala ringan itu diisolasi 10 hari plus 3 hari bebas gejala. Ya, tetap kuncinya lapor puskesmas terdekat untuk dipantau. Ya, terus kontrol setelah melewati masa isoman. Ya, non farmakologinya sama. Edukasi, ya kalau bisa kamar sendiri, kamar mandi sendiri kalau bisa. Ya, makanya kalau merasa kok kayaknya enggak bisa ya isolasi mandiri ya, makanya lapor ke puskesmas. Biasanya puskesmas kan ada fasilitas-fasilitas publik untuk isolasi mandiri. Bisa dilingkan ya seperti kayak Indrapura, lapangan, terus masuk rumah sakit haji. Nanti kalau masuk rumah sakit rujukannya ya salah satunya ya Suwandi. Seperti itu. Ya. Nah, obat-obatannya apa? Sama ya, yang punya komorbid itu obat komorbidnya tetap diminum, tidak boleh putus. Ya, berikan vitamin C, berikan vitamin B, dan dikasih antivirus namanya Favipiravir. Ini keluaran terbaru 14 Juli ya. Sebelumnya itu dikasih azitromisin, dikasih oseltamivir. Ya, tapi itu sudah di drop per 14 Juli kemarin ada yang terbaru yaitu cuma dikasih Favipiravir. Ya, kemasannya itu 200 mg ya, diminumnya itu ya per 12 jam hari pertama ya 1600. Berarti berapa tuh? 8 ya. Iya. Pagi 8 malam 8 pagi sore. Nah, hari kedua sampai hari kelima 2 kali 600 jadi 33. 3 pagi 3 malam. Seperti itu. Dan pengobatan untuk simptomatis. Kalau demam dikasih anti demam, kalau batuk dikasih obat batuk, ada dahanya dikasih pengencer daha, seperti itu. Ya. Oke, kita lanjut yang gejala sedang. Kalau gejala sedang itu sudah begitu lapor ke puskesmas, saturasinya di bawah 93, wis pasti itu sudah langsung. Bahkan saturasi di bawah 94 mestinya sudah langsung ini ya. Lebih bagus memang dipantau intensif di rumah sakit. Ya. Terus ini masuk rumah sakit, mau rumah sakitnya rumah sakit darurat, ya nanti akan dicek oleh petugas. Oleh sebab itu penting lapor ke puskesmas atau pelayanan kesehatan terdekat setempat. Ya. Karena kalau kita lapor ke dokter, ya, dia kan tidak punya link. Yang punya link itu kan puskesmas karena sekarang kan terintegrasi semuanya. Jadi oleh sebab itu kita memang mengarahkan ke puskesmas. Jadi untuk tracingnya, untuk isomannya itu lebih enak karena satu pintu terpantau. Ya, nah, ini juga kalau sudah masuk rumah sakit, ya udah pastilah kan dicek laboratorium berkala, darah rutinnya, terus koagulasinya, terus ronsennya, ya pasti itu ya. Itu sudah bukan ranahnya kita di sini kan ya, karena kita sudah serahkan ke rumah sakit seperti itu ya. Tapi ini sekedar pengetahuan buat teman-teman karena teman-teman ini kan adalah dokter future semua ya. Oke, untuk antivirusnya dikasih Favipiravir tablet atau Remdesivir Trips IV. Ya. Kalau berat, ini kalau berat sudah
Udah jelas yang sedang aja dimasukin ke rumah sakit, apalagi yang berat. Oke, nah ini untuk manajemen intrapartum dan postpartum. Saya melihat ya, sudah berkembang edukasi-edukasi, ya kalau bisa di masa pandemi ini yang lagi tinggi-tingginya COVID, kalau bisa yang mau menikah silahkan menikah, yang mau kawin silahkan kawin, tetapi kalau bisa menunda kehamilan. Karena ketika dia hamil, resikonya jadi lebih tinggi untuk terpapar COVID. Kenapa? Imunnya juga lebih turun. Seperti itu. Ya. Tapi kan itu hanya himbauan. Mana bisa orang dipaksa, jangan hamil ya. Kita tahu ada resiko, kita sebagai tenaga kesehatan, kita selalu put safety first. Jadi di kepala kita itu kalau ada prioritas, paling pertama adalah safety. Ya. Oke, kita sudah lewati early diagnosa, prompt treatment. Sekarang bagaimana supaya tidak terjadi disability? Ya, kan kalau orang saturasinya turun bahaya, ya kan? Terus sekarang ini zaman ini tidak sulit loh, masuk rumah sakit sulit, oksigen transport sulit. Justru kenapa muncul pendampingan ini itu dari keresahan semua teman-teman ya, karena tingginya kasus terus merujuk itu sulit, mencari oksigen sulit. Obat sekarang, jangankan favipiravir ya, favipiravir itu sudah lama itu sulit dicari di apotek. Oseltamivir yang golongan ringan sulit sekarang. Asitromisin, obat antibiotik itu sulit banget sekarang, heran. Nah, kalau tidak ada oksigen, ya saturasi di bawah 94, ini evidence base ya. Nah, tapi saya tidak menganjurkan bahwa oke, enggak usah pakai oksigen, tetap kita butuh oksigen. In case di satu tempat ya mencari oksigen transport sulit, mau masuk rumah sakit sulit, ya. Terus saturasi di 9 durasi berbaring di atas perut, ya, posisi duduk dan posisi sisi kanan, ya, berbaring. Nah ini kalau dilakukan 30-30 menit, di switch 30 menit, ya, ini kalau asal ventilasinya bagus ya juga ya, ruangannya terkunci, tidak ada jendelanya, tidak ada AC, yo tetap ngap juga. Ngapnya bukan karena ini, karena memang ruangannya yang tidak mengakomodir kan. Ini terbukti bisa menaikkan, ya. Tapi tentu saja ini mesti dilakukan berkala, lakukan pagi, dilakukan siang, ya kan, dilakukan malam atau dilakukan pagi malam seperti itu, ya. Jadi ini adalah salah satu disability limitation untuk kasus COVID. Ya, kita masuk di rehabilitasi, sudah PCR negatif, tapi kok jalan masih sulit ya. PCR negatif, tapi kok ya masih batuk ya. PCR negatif, tapi kok masih lemes ya. Nah ini dia, nanti dibantu juga sama dokter Yohan ya, ini sekilas aja ya. Memang perlu konsul ke dokter rehab medik untuk dilakukan rehabilitasi. Tetapi yang paling ringan tentu saja begini. Kondisinya paru-paru habis terpapar, ya. Anggaplah habis meradang nih, habis kena badai sitokin ya. Tentu saja tidak bisa serta-merta langsung membalikkan telapak tangan langsung pulih. Dia butuh latihan-latihan secara berkala dan bertahap sehingga kesembuhannya itu meningkat. Ya, vital kapasitinya itu bisa meningkat. Oleh sebab itu memang ada gerakan-gerakan atau ada teknik-teknik untuk pemulihan, untuk rehabilitasi. Ya. Nah, ini juga beberapa latihan seperti tarik nafas 1-2, terus dihembuskan nafas pelan-pelan. Ya, ini juga inhalasi, ekhalasi seperti ini. Nah, itu semua membantu untuk pengembangan kembali paru-paru yang tadinya sempat mungkin lapse ya gara-gara kena COVID, kena badai sitokin di paru-parunya seperti itu. Ini lagi posisi-posisi untuk batuk. Ya, dan nanti ketika melakukan gerakan-gerakan mulai dari gerakan duduk, berdiri, berjalan itu nanti ada step-stepnya. Ya, sampai nanti pokoknya selalu mulai dari yang ringan sampai yang keberat secara bertahap.
Oke. Oke, kita masuk ke. Nah, ini yang paling penting. Ini kata kuncinya sebenarnya kita nih. Ya. Prokes disiplin. Apa sih yang membuat orang mau prokes disiplin? Tentu saja knowledge ya. Kalau orang ada knowledge, dia jadi aware. Kalau orang aware ada keinginan, kemauan. Nah, kalau ada kemauan ya sudah dia bertindak menjadi agent of change. Nah, kita semua ini adalah agent of change ya. Teori mah gampang, semua bisa cari teori, tapi kita mau melakukan enggak? Kita konsisten enggak? Ya kan ya. Ketika kita bilang, oke, saya ini mesti bagus loh pakai masker, tapi kita sendiri tidak pakai masker. Ini pakai masker 2 ply atau paling 1 ply KN95, tapi kita sendiri tidak aware. Bagaimana caranya kita mau mengubah orang ya, mengubah diri sendiri aja tidak. Jadi selalu mulai dari diri kita sendiri menjadi agent of change. Ya, kita coba lakukan itu semua, kita konsisten lakukan itu semua, dan kita sharing apa yang kita tahu kepada orang-orang di sekitar kita. Ya, jadi dia kalau kita merasa sakit, ya sebaiknya kita stay at home, terus carilah pertolongan medis, ya, tidak menyentuh-nyentuh wajah. Kalau batuk pakai siku etika batuk, ya, cuci tangan, ya 1,5 meter, ya itu yang tadi ya semuanya ini ya kita mesti lakukan secara konsisten karena kita tahu ya mestinya itu menjadi aware-nya kita dan menjadi willingness-nya kita untuk bertindak sebagai agent of change seperti itu ya, dan menjadi role model ya. Tidak gampang menjadi role model tetapi bisa, apalagi kita semua pengenlah mengakhiri pandemi ini ya. Emang enak pakai masker terus, enggak enak, ya. Terus emang enak kita enggak bisa duduk kongko-kongko minum-minum kopi sama-sama, ngobrol-ngobrol, makan sama-sama, yo. Itu yang sangat dirindukan itu. Tetapi supaya ini bisa segera terselesaikan, ya sama-sama. Makanya kenapa PPKM Mikro itu semakin ketat, karena yo kalau enggak celah-celah itu akan membocorkan, sedangkan di masyarakat banyak yang belum vaksin, sehingga itu terpapar dan bisa beresiko seperti itu. Beresiko ke dirinya dan beresiko menularkan di sekitarnya. Ya, jadi kitalah yang mesti lebih dahulu melakukannya secara konsisten menjadi role model. Ya. Nah, ini ada tips, ini ngambilnya dari Instagram ya. Bagaimana kalau kita pulang dari bepergian? Maskernya dibuang. Ingat ya, gunting ya, atau sobek ya. Jangan dibuang saat selembar ini. Itu banyak kejadian. Dikeringkan terus dijual lagi. Terus sebisa mungkin sebelum masuk rumah, alas kaki sudah dilepas, ya, tidak langsung duduk begitu masuk, tapi cuci tangan, habis itu mandi. Ya. Terus tas yang kita bawa atau apa perlengkapan yang kita bawa itu perlu juga didesinfektan. Nah, setelah semuanya mandi, silakan ya. Mau berpelukan, mau tiduran, nonton, mau apa, mau silakan gitu ya. Oke, memutuskan rantai penyebaran dengan apa? Ya salah satunya ini kita, work from home, study from home. Bayangin, saya kepikiran ya, kita koas kan pengen banget itu kan ya, hands on gitu loh. Sudah dinanti-nantikan bertahun-tahun belajar akademik, kena pandemi seperti ini. Tapi kalau mau cepat selesai ya mesti taat. Terus makan malam virtual. Makan malam virtual. Oke, ya jadi ini supaya tidak menyebar. Jadi ya ini tindakan-tindakan yang kita sebagai sebagai tenaga medis perlu melakukan secara konsisten sehingga kita menjadi agent of change dan kita share ke orang-orang. Ya. Oke, ini tingkatkan imun. Makan makanan yang sehat. Tentu saja tingkatkan imun juga itu mesti happy ya. Kan katanya hati yang gembira itu obat ya. Jadi ya mesti gembira lah. Jangan terlalu stres. Iya. Dari saya kayaknya sudah. Ini link informasi
ya tentang COVID. Nanti kita akan share juga ke Google Drive, semua teman-teman pendamping ini akan dapat ya. Ini konsultasi layanan COVID ya, nanti akan semakin banyak rentetannya ya. Bagaimana mencari oksigen, bagaimana mendapatkan kontak layanan mobil jenazah, bagaimana ngecek obat-obatan ya, perawatan isoman di rumah. Ini tentu saja untuk wilayah Surabaya ya, wilayah Surabaya. Ya, ada beberapa memang yang bisa memberikan konsultasi dan perawatan di rumah, tenaga medis yang datang, tenaga medis dan para medis yang datang ke rumah. Ini diakhiri dengan pergi ke pasar membeli buah, buah manis pisang namanya. Tubuh sehat itu anugerah, oleh sebab itu harus dijaga sebaik-baiknya. Terima kasih dari saya, sekian. Terima kasih, Dr. Imelda. Dr. Charles, dengan tidak mengurangi rasa hormat, silakan langsung, Dok, keburu praktek. Ya, sudah praktek ini tepatnya. Oh, Oke. terus siapa, Dok? Selamat siang adik-adik. Oh iya, yes, ya, ini tim yang mau untuk pendampingan Dr. Elizabeth ya? Yes, Dok. Oke, jadi saya akan membahas sedikit mengenai ibu hamil yang terkena COVID-19. Jadi pada saat ini, dari pengalaman itu sekitar 70-80% ibu hamil itu sudah terinfeksi dengan COVID-19. Permasalahannya, sumbernya adalah selalu satu. Kok bisa kena COVID, Bu? Jawabannya adalah, wah nggak tahu dok. Sadar saya nggak kemana-mana. Benar, ibu hamil saat COVID, apalagi PPKM darurat ini nggak kemana-mana, tapi suaminya kemana-mana, anaknya kemana-mana. Ya, jadi kalau memang mau isoman ya seharusnya suami, istri, dan anak semuanya isoman. Itu yang disarankan. Apabila sudah terkena yang harus kita perhatikan bahwa sampai saat ini belum ada penelitian karena COVID ini baru, belum ada penelitian yang mengatakan berapa sih dok jumlah ibu hamil atau jumlah pasien COVID yang terdampak akibat COVID ini. Sungguh banyak. Saya belum mengukur se-Indonesia, ya, belum ada ukuran se-Indonesia, tapi dari pasien saya sendiri, selama PPKM darurat ini sudah ada 5 yang meninggal dengan kehamilan di bawah. Hilang. Ya, mungkin settingan. Mohon maaf ya. Mohon maaf. Jadi kemudian berikutnya yang terjadi adalah selain meninggalnya ibu, yang kedua adalah meninggalnya bayi tiba-tiba. Ya, setelah kita ukur ke belakang, kenapa sih dok kok bisa kok meninggalnya ibu, meninggalnya bayi? Kalau meninggalnya ibu, kemungkinan karena pada waktu ibu hamil terjadi penurunan imunitas tubuh secara luar biasa. Kenapa? Karena persiapan janin, persiapan pertumbuhan janin, sehingga tubuh mengkondisikan imunitas memang menurun, sehingga janin itu tidak diserang imunitas sendiri, sehingga tidak keguguran. Yang kedua, kenapa bisa terjadi stillbirth atau kematian janin dalam tubuh ibu, dalam kehamilannya, itu dikarenakan oksigenasi yang berkurang. Jadi kebanyakan bayi janin meninggal itu apabila pasien ibu hamil mengalami gangguan gejala sedang sampai berat. Oke, bagaimana sih mengkategorikan gejala ringan sedang berat? Untuk gejala ringan sedang berat pada ibu hamil tidak berbeda dengan gejala ringan sedang berat pada orang normal secara umumnya. Dikatakan gejala ringan, OTG itu dikatakan OTG apabila tidak bergejala, jadi cuma positif COVID doang PCR-nya tapi tidak ada gejala sama sekali. Gejala ringan mungkin ada batuk sedikit tapi tidak ada penurunan dari saturasi oksigen. Gejala sedang dinamakan gejala sedang apabila terdapat penurunan oksigen, tetapi apabila diberikan oksigenasi, dia akan meningkat menjadi 97%. Dikatakan gejala berat apabila sudah dikasih oksigenasi, tapi peningkatan atau sesaknya makin menjadi, terus kemudian saturasinya turun di bawah 90%. Ya, ini berdasarkan saturasi oksigen. Ada banyak sekali kriteria dikatakan gejala ringan sedang berat. Jadi nggak hanya dari saturasi oksigen, bisa juga dari keadaan laboratorium di mana peningkatan D-dimer atau darahnya semakin kental, atau juga bisa terjadi apabila ada gambaran pneumonia atau gambaran paru-paru, infeksi paru-paru yang cukup tinggi. Jadi memang cukup hati-hati dalam mengenali berbagai gejala. Sama seperti orang biasa atau orang normal atau laki-laki dan perempuan yang tidak hamil,
orang hamil ini harus dipikirkan. Kenapa? Kekhususannya karena pasiennya dua, ibu dan bayinya. Ya, jadi kalau misalnya di suatu rumah sakit, ya ada orang patah tulang sama ibu mau melahirkan, mau operasi, yang didahulukan yang mana? Yang ibu melahirkan mau operasi, karena ada dua yang harus diselamatkan, ya dibanding satu patah tulangnya. Ya, jadi memang kita harus lebih hati-hati terhadap menangani ibu hamil dengan COVID-19. Ibu, gejalanya apa saja? Ibu hamil ada gangguan psikologis, bukan gangguan sih, ada perubahan psikologis, perubahan di mood, di euforianya ya, sehingga apabila masalah sedikit aja pasti efeknya itu akan panjang, efeknya itu akan ya pikirannya pasti banyak banget ya. Apalagi kalau dia terkena COVID, pasti pikirannya sudah kemana-mana. Wah, nanti saya nggak bisa nafas, saya nggak bisa padahal belum tentu dia terkena gejala. Ya kan bisa saja dia terkena yang OTG atau gejala ringan. Ya, jadi cukup dibilang ibu sebentar, ya apa yang ibu rasakan sekarang, itu yang pertama. Apabila ibu ada gejala atau tidak ada gejala, ya kategorikan nanti ini gejala ringan sedang berat. Tanyakan saturasi oksigennya berapa bu, ya. Terus saya nggak punya, ya udah kalau nggak punya, coba sekarang gejalanya apa aja, masih bisa ambil nafas dalam nggak bu, ya. Jadi pertama jangan panik, kita kategorikan dulu ringan sedang berat. Kalau gejala ringan, gejala sedang, sama seperti Dr. Ima tadi katakan, kita bisa menggunakan pedoman panduan yang sudah dibagikan oleh ikatan organisasi untuk perawatan pasien dengan COVID. Tetapi yang harus kalian ketahui, kalau tadi pada orang normal, favipiravir atau Avigan ini bisa digunakan, tapi pada ibu hamil, Avigan dan oseltamivir termasuk kategori C. Kategori C itu adalah apabila digunakan sampai saat ini, apabila digunakan pada ibu hamil, dia akan memberikan efek, sudah terbukti memberikan efek pada binatang percobaan. Tapi belum ada bukti atau belum ada penelitian yang mengatakan ini ada efeknya terhadap manusia ya. Itu butuh uji klinis yang cukup lama, butuh pengambilan bukti-bukti yang ada di lapangan lagi. Karena biasanya kalau ada kategori C, untuk dijadikan kategori D agak susah, kecuali ada kasus-kasus tertentu yang tidak sengaja terminum dan menghasilkan bayi yang cacat. Oleh karena itu, loh dok, gimana dok kalau ada ibu hamil, terus kemudian dengan gejala sedang berat, terus kemudian dia harus diberikan antivirus. Kita masih punya banyak pilihan antivirus yang lain, tetapi kalau memang seorang ibu hamil yang mengalami gejala ringan sedang atau berat, alangkah baiknya untuk langsung dikonsulkan ke dokternya atau dirawat di rumah sakit sehingga dapat segera ditangani dengan baik. Ya, penanganan COVID di awal yang cepat, yang tepat, ya jangan cuma cepat aja, tapi kalau cepat tidak tepat semuanya dikasih malah bahaya. Ya, yang harus kamu ketahui, memberikan apapun bagi ibu hamil juga merupakan batu sandungan. Kenapa? Karena tetap ada bayinya. Oke, sekarang saya tanya, saya selalu katakan pada pasien saya yang keguguran, ya. Jadi kalau misalnya kamu tiba-tiba kemasukan debu di hidungnya, yang terjadi adalah apa? Refleks fisiologisnya adalah bersin, pasti kan? Kalau kamu lagi makan bakso, tiba-tiba kamu keselak sambal, apa yang terjadi? Efek tubuhnya secara fisiologis akan menghasilkan batuk, ya kan? Nah, begitu juga dengan ibu hamil. Ibu hamil, kalau kondisi bayinya jelek, dia akan melakukan suatu tindakan seperti apoptosis ya, dia akan menggugurkan selnya, yaitu dengan cara abortus. Nah, ini yang ditakuti. Kenapa? Oleh karena itu Tuhan membuat HLA human lymphocyte antigen atau imunitas seorang ibu hamil itu rendah. Makanya seorang dokter kandungan tidak pernah menyuruh memberikan begitu banyak vitamin kepada pasiennya. Kenapa? Karena dengan dia bayi ini kan perpaduan antara ibu sama bapaknya. Ada setengah part ibunya, ada setengah part bapaknya. Dan itu merupakan benda asing dalam tubuh ibunya. Apabila Tuhan memberikan imunitas yang seperti orang normal, yang akan terjadi adalah dia akan mengeluarkan bayi ini. Nah, begitu juga dengan pemberian imunitas tubuh yang cukup tinggi. Seperti misalnya kamu menyarankan, dok, boleh dok pakai imbus, pakai ini, hati-hati.
pemberian imunitas yang tinggi, ya, begitu imunitas tubuh ibunya kamu kasih yang terlampau banyak vitamin penambah stimulo atau penambah imun seperti echinacea atau apapun itu atau isoprenosin, begitu sampai tahap terlampau tinggi dan dia sadar, dia lewat ambang batasnya, loh, ini apa? Kok ada sesuatu dalam perut ibunya? Pasti akan keguguran. Ya. Kalau misalnya dia masih muda, akan keguguran di bawah 20 minggu. Di atas 20 minggu, stillbirth, tiba-tiba meninggal. Itu yang terjadi. Makanya kalau ada ibu hamil dengan COVID, jangan langsung dikasih, wah langsung dok, stimulo, ibu, vitamin C 2000, vitamin D 5000, semua dikasih. Tidak, ada penyesuaian dosis. Ya. Intinya adalah pada seorang ibu hamil yang harus diberikan tetaplah peningkatan imunitas, tapi tidak bisa sampai mempengaruhi bayinya. Apa sih dok obat-obatan yang disetujui oleh FDA, Food Drug Administration atau BPOM? Yang pertama, vitamin C 1000 mg selama 14 hari. Jadi setelah 14 hari sembuh ya stop, jangan lagi vitamin C-nya. Oke. Zinc 20 mg 1 kali 1. Kemudian vitamin D 1000 international unit saja, jangan yang 5000. Ya. Ditambah antioksidan, N-acetylcysteine. Ada berbagai macam bentuknya, ada berbagai macam produk yang yang berisi N-acetylcysteine. Kemudian, nah, dok, kapan sih kita menggunakan antivirus? Antivirus ya kita berikan apabila efek yang diinginkannya lebih diperlukan dibanding kerugiannya. Oke, misalnya ibunya sudah sesak nafas, pneumonia berat kedua lapangan paru, kita harus menyelamatkan ibunya, oke, kita kasih antivirus. Ya, tetapi kalau masih batuk sedang, batuk ringan, kemudian berdahak, ya cukuplah kita kasih antibiotik yang aman. Banyak kok, azitromisin bisa, kemudian levofloxacin bisa, cefadroxil bisa, ya. Tetapi harus dengan seizin atau konsultasi dengan dokter terlebih dahulu. Dok, saya mau ngasih antibiotik, monggo. Azitromisin kategorinya masih kategori B, jadi bisa diberikan. Ya. Terus kemudian bagaimana dok dengan kalau misalnya bergejala? Kalau bergejala apabila dia ada gangguan tersebut bisa kita berikan antihistamin, ya. Kalau misalnya dia ada demam masih bisa kita berikan cukup paracetamol, tidak boleh NSAID yang lain. Ya, tidak boleh diberikan non-steroid antiinflamasi drug seperti ibuprofen, piroxicam, jangan. Karena itu sangat teratogenik pada bayinya. Jadi untuk ibu hamil yang hanya bisa diberikan adalah paracetamol. Terus gimana dok kalau misalnya nyeri nyeri? Oh, enggak. Jadi kalau pada COVID jarang nyeri. Kalau COVID itu kan biasanya demam. Jadi cukup biasa dengan diberikan Panadol 4 kali 500 mg maksimal sudah cukup untuk mengatasi demamnya. Oke, yang kedua, permasalahannya pada ibu hamil ini mesti harus wajib untuk dicek pemeriksaan kekentalan darah. Kenapa? Karena pada dasarnya ibu hamil sendiri kan darahnya sudah kental. Ya, makanya hati-hati dengan pengaruh kekentalan darah. Jadi makanya seorang ibu hamil harus dicek D-dimernya. Apabila D-dimernya terlampau tinggi, segera kita berikan obat-obat pengencer darah. Kenapa sih dok? Jadi begini. Kenapa sih harus darahnya cair atau darahnya tidak boleh kental? Oke, sekarang kita tahu bahwa di tali pusat itu ada darah yang mengalir. Darah yang mengalir itu membawa oksigenasi, membawa nutrisi bagi janinnya. Ya, yang paling bagus adalah seencer-encernya. Sehingga darah yang mengalir itu banyak yang masuk ke janinnya, ya kan? Nutrisi banyak masuk ke janinnya, oksigen masuk ke janinnya. Begitu Anda kental, apa yang terjadi sih? Misalnya ada 2 selang, satu selang cairan airnya encer banget, satu selang cairannya kental. Yang paling kencang yang mana alirannya? Ya pasti yang cair kan? Ya, masalahnya mekanisme kompensasinya begitu dia cair pembuluh darahnya akan santai. Tapi begitu dia kental, pembuluh darahnya akan mencoba untuk vasokonstriksi, akhirnya vasokonstriksi seluruh tubuh, akhirnya terjadilah preeklamsia. Banyak sekali pasien-pasien COVID yang ujung-ujungnya terjadi preeklamsia, akhirnya preeklamsia, kejang, pecah pembuluh darah, udah paru-parunya putih, pecah pembuluh darah, akhirnya sudah lewat. Ya, jadi makanya untuk pemberian obat-obatan juga pada ibu hamil mungkin harus dipilih-pilih. Harus dipilih-pilih mana, harus dipilih yang baik yang mana. Jadi alangkah baiknya apabila ditanya sama orang-orang, dok apa ini? Ya udah sarankan dulu aja vitamin tadi, vitamin D, vitamin C, ya kemudian zinc, ya atau kemudian N-acetylcysteine, cukup itu aja. Kalau ada demam Sanmol. Apabila ada batuk, ya boleh kita kasih azitromisin. Apabila ada batuk, kalau nggak ada batuk ya nggak usah.
Oke, itu kemudian jangan lupa Bu, jangan lupa ya Bu ya, cek kalau bisa cek D-dimernya apabila ada gejala. Jadi kita juga tebang pilih adik-adik ya, jangan berarti kalian begitu nanti selesai kaku semuanya diprotap, wah macam-macam orang kalau nggak ada gejala ngapain cek D-dimer ya. Kalau cek-cek yang canggih-canggih itu kan mahal ya, jadi harus dipilih-pilih juga, nggak semuanya harus bisa diperiksakan. Oke, berikutnya komplikasi tadi kan masa kehamilan. Nah, sekarang banyak sekali pasien tuh yang meninggal pada masa nifas. Kalau tadi saya bilang pasien saya 5 meninggal pada masa pada masa hamil, lebih dari 10 yang meninggal pada masa nifas. Ya, kenapa? Karena begitu bayinya lahir, ibunya lupa untuk mengurus dirinya, kurang tidur. Mana ada ibu baru melahirkan dia tidurnya cukup, bayinya ditinggalkan. Saya butuh 8 jam tidur, bayinya ditinggalkan gitu aja. Nggak bisa lah, pasti kebangun. Akhirnya daya tahan tubuhnya tambah turun, stres, sesak napas. Yang saya lihat ini banyak pasien-pasien itu yang berhasil, yang selamat. Ya puluhan ratusan pasien saya juga selamat itu karena dia berkeyakinan bahwa dia bisa selamat. Jadi memang dari keyakinan dirinya sendiri. Tapi banyak itu yang takut. Aduh dok, saya takut dok, saya nggak bisa nafas, saya butuh intubasi. Malah lewat, banyak yang seperti itu. Dok, saya sesak nafas sekali. Saya bilang, ayo Bu, jangan pikirkan kesesak nafasnya. Pikirkan bagaimana mau sembuhnya untuk bayinya. Ya, jadi pertama yang harus diperbaiki adalah mentalnya. Ibu pasti bisa, ibu akan bisa sembuh. Semangat gitu loh. Harus berjemur sehingga vitamin D tadi diminum 1000 itu bisa langsung beredar ke seluruh tubuhnya. Ya kan? Kemudian pastikan vulva hygiene yang baik, mobilitas yang baik. Kenapa? Karena kebanyakan orang yang sudah terkena COVID, melahirkan, itu kebanyakan dia imobilitas. Ya, malas bergerak. Yang terjadi apa kalau malas bergerak? Darahnya semakin kental. Ya, trombus, emboli, akhirnya kemana-mana. Jadi kacau. Itu akhirnya banyak juga terjadi kematian. Jadi begitu sudah melahirkan, nggak selesai di situ aja, harus diingatkan kembali, ibu banyak bergerak ya, banyak aktivitas, cukup istirahat, ganti-gantian sama bapaknya. Apakah boleh menyusui? Boleh, ya. Tetapi apabila waktu menyusui, harus pastikan cuci tangan dahulu, ya protokol 5M tadi, pakai face shield, pakai masker double, sehingga dropletnya tidak jatuh kepada anaknya. Jadi nggak ada larangan seorang ibu setelah melahirkan untuk menyusui bayinya. Oke, ketiga pertanyaan yang paling banyak, dok, saya hamil, apakah boleh saya divaksin? Sudah ada rekomendasi dari Perkumpulan Obstetrik Ginekologi Indonesia, apapun kehamilannya, berapapun kehamilannya usianya, boleh divaksin. Nah, dok, penelitiannya apa? Ini lagi diteliti. Tapi sudah dibuktikan bahwa dari beberapa ratus pasien yang divaksin Sinovac tidak ada yang bergejala, tidak ada yang berefek ke bayinya, dan juga tidak ada yang memberikan efek ke ibunya. Oke? Jadi poin-poinnya seperti itu aja, pemberian vitamin, terus kemudian cara perawatan bayi, memberikan ASI, terus kemudian pemberian vaksin. Boleh, itu pertanyaan-pertanyaan yang paling banyak. Oke, sekarang kita harus bagi. Terakhir, terminasi dan konservatif. Apa sih maksudnya dok? Kapan ini harus segera dirujuk ke rumah sakit, kapan dia cukup tunggu di rumah? Oke, kita membatasi di atas 36 minggu, orang yang terkena COVID harus segera dikirim ke rumah sakit untuk determinasi kehamilannya. 36 minggu ya. Tetapi kalau masih di bawah 36 minggu, 34 atau bahkan di bawah 30 minggu, cukup di rumah aja isoman, nggak usah ke dokter, minum obat yang ada dari kalian. Bentar kalian juga mau follow up, cek saturasi oksigennya. Ya, nggak semuanya ibu hamil yang terkena COVID, OTG harus dirawat di rumah sakit. Bisa kok dirawat di rumah. Yang penting kita harus tahu kapan harus dilahirkan bayinya, kapan harus dikonservatif, maksudnya ini masih bisa menunggu. Ya. Karena sejujurnya pada saat ini semua rujukan rumah sakit COVID itu penuh. Ya. Saya melakukan seksi sesaria COVID, pasien-pasien COVID di Husada Utama, membantu senior saya karena memang sekarang sudah sedikit sekali kan banyak sekali SPOG yang meninggal. Tetapi saya juga batasi deh, bukan saya masih muda, masih aktif, saya mau heroik, sehari bisa 10 ya. Pasti kan ada neglected-nya juga. Kalau saya batasin. Saya 3, teman saya 3. Saya Selasa dan Rabu, nanti teman saya hari apa. Kami ganti-gantian jaganya. Ya, jadi benar-benar tebang pilih banget. Siapa yang harus diterminasi, siapa yang harus masih bisa dipertahankan. Tampilnya kita pertahankan, cukup isoman di rumah. Kecuali sudah emergensi, sudah resiko untuk bayi sama ibunya baru segera kita lakukan kapanpun itu. Ya, jadi intinya
Laksanaan pada ibu hamil yang dengan COVID tidak jauh beda sama dengan orang normal dengan COVID. Ya, semuanya harus benar-benar dipilih. Apakah ini harus konservatif, apakah ini harus terminasi. Kalau misalnya konservatif, apa saja yang bisa diberikan? Ya, sebelum apa saja yang bisa diberikan, kategorikan dulu OTG, ringan, sedang, atau berat. Kalau OTG ringan ya udah di rumah aja. Kalau sedang sama berat, observasi ketat. Saturasi oksigen dilaporkan ke kamu dan harus pakai oksigen di rumah. Oke, setelah itu dalam perjalanan konservatif boleh vaksin. Setelah sembuh 3 bulan berikutnya boleh vaksin. Ya, setelah melahirkan hati-hati Bu, banyak aktivitasnya, banyak istirahat, tetap diberikan vitamin dosis tinggi. Ya, setelah ibunya melahirkan, saya lupa tadi, konsumsi vitamin disesuaikan dengan orang normal. Jadi vitamin D-nya naik 5.000, vitamin C-nya bisa naik 1.000, ya. Kemudian zinc-nya 20, terus kemudian acetylcysteine, Sanmol, azithromycin, Favigan juga boleh dikasih lagi, ya. Apa namanya antivirusnya silakan dikejar, ya, dengan maksud untuk menurunkan kejadian-kejadian yang tidak mengenakan prognosisnya. Ya, jadi adik-adik, itu sedikit dari saya mengenai bagaimana sih kalian tips and triknya nanti kalau misalnya ada pasien-pasien bumil atau warga bumil yang ingin bertanya sama kalian, ini gimana dok, caranya gimana? Oke, kalau bingung WA saya saja, nanti saya akan bantu menjawab, bantu memecahkan masalahnya. Oke adik-adik, demikian dari saya sekilas, singkat dan padat. Thank you dok. Sama-sama Dr. Elizabeth. Dr. Charles, jika berkenan nanti kita invite masuk grup ya, jadi boleh banget. Jadi penasehat. Boleh banget, silakan. Senang. Ya, thank you Dr. Charles. Ya, jadi sama-sama Dr. Elizabeth. Sukses, prakteknya aman, terkendali dok. Ya. Terakhir dari saya cuma mau share sedikit ya, karena adik-adik kan masing-masing sudah punya akses untuk bisa melihat semua data yang di G-Drive, semua kita sudah masukkan di materi-materi, terus kemudian jawaban kuesioner itu mungkin yang belum semua bisa punya akses ya Caca ya, mungkin nanti mesti ditambahkan. Jadi saya concern-nya sih ke sini teman-teman, jadi sebentar. Ini kan kita ini dapat data lumayan banyak ya. Nah, saya lupa belum share ke Dr. Charles, nanti mungkin Dr. Charles kalau di-share followernya banyak, dia bisa menggalang massa menambah ini data kita, karena seperti yang juga Dr. Imelda katakan bahwa data banyak itu bagus buat kita kalau kita ini nanti mau penelitian macam-macam ya. Nah, ini yang saya ungkapkan yang saya jelaskan di sini ini adalah ide-ide ya. Jadi website-website yang bisa Anda baca untuk yang Anda bisa follow, Anda bisa ikuti kalau misalkan mau cari ide tentang mau dibawa penelitian apa sih, kan nggak pernah tahu ya kita ya. Nah, itu nanti ini saya jelaskan. Jadi ini kan karena kita ada tambahan kakak kelas ya, jadi saya share dulu. Jadi tujuannya ini adalah pendampingan untuk pasien isoman. Tujuan utamanya satu, memberikan pendampingan dan menjawab pertanyaan secara online. Jadi kita cuma secara online aja dalam jangka waktu kurang lebih 3 bulan, 3-5 bulan. Sampai Desember ya, tergantung kita nanti. Ini kan pasien yang bergabung untuk diskusi yang mau bergabung dalam grup itu kan 17 orang. Tapi kalau kita tetap open, kuesionernya bisa masuk tambahan data, atau mungkin mereka mengenalkan dengan teman-teman yang lain, atau mungkin Anda mau bikin ini, kayak Instagram itu kan bisa ya, jadi Instagram pendampingan COVID_ID ya, atau apa. Nah, itu ide-idenya adik-adik yang lebih pintar daripada kita yang dosen-dosen ya. Jadi kalau kita mau menggalang responden lebih banyak, ya bisa. Nanti itu boleh didiskusikan lagi. Terus kemudian kita juga melayani konsultasi seputar well-being pasien isoman
selama menjalani karantina mandiri. Seperti yang tadi dikatakan Dr. Imelda, Dr. Charles, pasien-pasien itu kalau sudah kena dibilang positif COVID, itu istilahnya stigma ya. Jadi kalau sudah dibilang COVID itu rasanya mereka itu orang yang bodoh, orang yang careless, enggak bersihan. Nah, itu kan enggak bisa ya. Kita enggak bisa anggap orang yang kena COVID itu yang kurang bersihan atau enggak prokes baik-baik, karena susah dikendalikan ya, karena mutasinya sudah sedemikian enggak terkontrol sampai penularannya hanya hitungan detik ya, dan status imunitas orang juga beda-beda, tingkat stres orang juga beda-beda. Nah, itu nanti kita dilengkapi seputar well-being. Jadi ini nanti perannya materi yang dari Dr. Ivana, jadi tentang psychological first aid. Jadi orang tuh harus bagaimana sih berespon terhadap masalah ya. Jadi kita nanti diperlengkapi dengan itu sehingga bisa paling tidak ikut bisa mengkonseling pasien. Kemudian kita juga memberi edukasi bagaimana menghindarkan trauma. Ya ini tadi dengan konseling psikologis tadi ya. Karena sebetulnya yang bisa sembuh itu banyak. Cuman kan kita tuh sering dengarnya yang meninggal, yang apa gitu ya. Dan ya walaupun kita enggak boleh juga ceroboh ya. Ya ini timeline-nya, jadi pembekalan untuk mahasiswa pendamping hari ini sudah selesai, setelah ini nanti. Terus besok jam 10 ada Dr. Ivana, kemudian Dr. Yohan jam 4 sampai jam 5, 1 jam aja, untuk memberikan tentang senam napas dan chest fisioterapi sederhana bagi para isoman. Terus kemudian ini jam 6 sampai jam 7, Dr. Susaniwati. Ya. Nah, ini yang saya jelaskan tadi bahwa kita bisa gabung di organisasi internasional. Kalau adik-adik mau nanti boleh cek-cek di sini ya. Jadi di TUF itu Toward Unity for Health ya. Ini sebetulnya kantor pusatnya tuh di Philadelphia, tapi waktu kita dosen-dosen ini gabung ya, kebanyakan yang ikut itu orang-orang India. Jadi kalau kita bilang ini seminarnya India gitu ya. Jadi ya nggak apa-apa, kita harus terpapar dengan istilahnya bahasa Inggris apa, jangan takut kalau Anda kecemplung, Anda terpapar, biasanya mau enggak mau sering dengar gitu, lebih tajam lah telinga kita, dia ngomong apa sih kita lebih bisa ngerti. Nah itu kalau Anda mau gabung, Anda bisa presentasikan data-data kita yang banyak itu tadi di sini. Atau nah ini juga ada kegiatannya, atau kalau enggak ini yang jurnal UGM, JKOMPH. Jadi ini jurnal untuk empowerment for health, jadi kayak jurnal pengabdian masyarakat gitu ya. Nah, nanti Anda bisa kalau pas liburan nanti bisa searching di sini, boleh diskusi sama kita, Dr. Charles, Dr. Imelda, nanti kita sama-sama rundingkan apa yang bisa dipresentasikan untuk entah itu lomba poster atau seminar-seminar ya, atau lomba-lomba yang lainnya. Dan juga ada ya, jadi kalau dari saya itu saja, karena untuk memanfaatkan data kita yang banyak ya. Nah, untuk masalah teknis nanti kita bisa berunding lagi lewat WA atau bisa juga besok setelah sesinya Dr. Ivana ya. Kalau hari ini kita sudah terlalu larut, sudah jam 5-an. Ya. Silakan, mungkin ada pertanyaan untuk Dr. Charles. Dr. Charles masih ada. Silakan kalau mau ada pertanyaan untuk Dr. Charles atau Dr. Imelda. Oke dok, sorry ya saya nyambi ya dok. Enggak apa-apa dok, santai dok, kita semua tahu.
Sudah cukup jelas ya adik-adik ya? Iya, Dok. Ya, jadi Ya, nanti tinggal terima kita kasih ya baca-baca semuanya. lagi. Ya, sehat-sehat Ya, ya. terima Nanti kasih Dokter di-share Imelda Google Drive-nya ya. ya. Ya, Ya, jadi kalau thank you, misalkan Dr. nanti Alice. ya sudah saya screenshot Dokter Im. Jadi kalau Anda mau bikin poster atau apa ya coba dilihat-lihat di Google Drive itu ada jurnalnya juga. Jadi nanti kira-kira Anda mau ambil apa atau mau berikan edukasi, mau nulis atau mau bikin podcast ya. Kan apapun bisa di-share itu di WA group. Ya, podcast ringkasannya message-nya Dr. Charles ini tadi. Ya, boleh atau itu Anda bikin video diunggah ke YouTube ya itu nanti boleh jadi luarannya kita semua, luarannya pengabdian masyarakat ini. Ya, saya rasa sekian dulu ya hari ini ya. Biar Anda juga istirahat semua. Jangan lupa ujian Tramed. Ujian Tramed. Ujian Tramed minggu depan ya. Iya, Senin kayaknya ya. Dok. Semangat semuanya. Bagi Jangan yang sampai merayakan Idul Adha besok, mepet-mepet. selamat merayakan Idul Adha ya. Oh iya. Semua sehat-sehat ya. Oke, cukup ya adik-adik ya. Terima kasih waktunya. Semoga Makasih bermanfaat banyak, untuk Dok. kita semua. Ya, yuk sama-sama saya akhiri. Oh, yang akhiri Caca. Karena hostnya Caca. Ya, thank you Dr. Email, Dr. Charles.